Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu membahas kelanjutan dari pelajaran dari Injil Yohanes. Minggu lalu, hari Rabu yang lalu, kita sudah sampai kepada chapter 30, sekarang ini chapter 31, dan kali ini bacaannya kita ambil dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ini ada 71 ayat, tetapi tidak mungkin kita selesaikan semua. Kita akan selesaikan sejauh yang dapat kita lakukan nanti. Oke. Nah, untuk itu mari kita baca bacaannya ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita baca saja dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kita mulai 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah yang benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Baik, terima kasih. Injil Yohanes pasal 6 ini intinya adalah berbicara tentang Yesus sebagai mana, roti dari surga. Dan mana ini, mana ini kisahnya kita baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat, yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti tidak ada pada hari itu." Nah, rotinya inilah roti mana itu? Itu kita baca dari pasal 16 ayat 13. Pasal 16 ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus,
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Apakah ini? Bahasa Ibrani-nya mana? Nah, itulah sebabnya mengapa akhirnya itu disebut sebagai roti mana. Ya. Nah, terus? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Jadi inilah roti yang turun dari surga, yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, yang disebut mana. Apa ini? Karena kita orang-orang tidak tahu itu apa gitu ya. Karena seperti embun, tapi akhirnya kalau terus akhirnya menguap menjadi seperti apa itu ya, seperti apa? Seperti sisik ya. Kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Nah, Yesus pun adalah yang dan ini turun dari langit, maka Yesus pun sebagai roti yang roti untuk kehidupan manusia yang turun dari surga. Oleh karena itu, Yesus adalah penggenapan daripada mujizat yang terjadi di padang gurun ini. Itulah sebabnya maka di dalam Yohanes pasal 6 ini ada satu paralel kisah antara apa yang terjadi pada waktu peristiwa keluarnya Israel dari Mesir, yaitu peristiwa Paskah, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pasal 6 ini. Coba kita lihat. Yang pertama, di dalam kisah kitab Keluaran, dari Keluaran 11 sampai 17, pertama-tama Allah melakukan mujizat, yaitu memberikan musibah kepada orang Israel, kepada Firaun dengan 9 tulah ya, atau 10 tulah ya. Di sana ya. Kemudian setelah memberikan tulah kepada bangsa Mesir, Allah memerintahkan bagaimana untuk orang Israel itu diselamatkan pada waktu Paskah. Mereka diperintahkan untuk menyembelih anak domba Paskah. Kita baca kisahnya dalam Kisah Rasul Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 12 ayat 14. Itulah hukum mengenai perayaan Paskah. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ini ya, orang banyak itu mengikuti Kristus karena mereka melihat tanda. Ya, coba kita baca dari Yohanes 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat. Mereka melihat tanda. Orang Israel keluar setelah ada tanda. Tanda apa? Tanda tulah kepada bangsa Mesir. Ini orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus karena ada tanda, yaitu mujizat yang dilakukannya. Dan ini pun terjadinya pada waktu Paskah. Seperti yang terjadi pada waktu peristiwa Israel itu keluar dari Mesir, itu ada mujizat itu juga waktu Paskah. Coba ayat 4 dari Yohanes pasal 6 ayat 4 ini. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sudah dekat. Jadi mendekat waktu Paskah. Yang terjadi di dalam Keluaran pun adalah waktu Paskah ya. Terus yang kedua, di dalam kitab Keluaran, orang-orang Yahudi diberitahu untuk memakan roti tidak beragi karena mereka keluar tergesa-gesa dari Mesir dan tidak membawa persediaan makanan untuk diri mereka sendiri. Coba kita baca Keluaran pasal 12 ayat 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi. Ya. Karena mereka diusir dari Mesir. iya. Mereka tergesa-gesa keluar. Tidak sempat membuat rotinya itu menjadi roti tidak beragi. Di dalam kisah Yohanes 6 ini, Yesus memberi makan orang banyak itu dengan roti duniawi karena mereka juga tidak membawa persediaan makanan.
karena mereka tergesa-gesa lari untuk bertemu dengan Yesus. Coba kita baca dalam ayat yang kedua sampai 14 dari Yohanes 6. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, terus kita baca dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya, berarti mereka ada bawa makanan. Sama dengan bangsa Israel kita ketika keluar dari Mesir itu tidak bawa makanan karena mereka diusir. Mereka ini juga tidak bawa makanan karena mereka tergesa-gesa ingin mengikuti Yesus, sehingga Yesus memikirkan bagaimana memberi makan kepada mereka. Ini yang kedua. Paralel yang kedua antara kisah di dalam Keluaran dan di dalam Yohanes pasal 6 ini. Yang ketiga, di dalam Keluaran, Musa memimpin umat Israel itu melewati laut mati, berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah air. Kita baca Keluaran yang 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya." Dan seterusnya kita tahu akhirnya bangsa Israel menyeberang lewat tanah yang kering di dalam air itu, ya. Nah, di sini dalam kisah ini, ya, dalam kisah Kristus ini, Kristus mengirimkan para muridnya menyeberangi air, juga menyeberangi danau. Coba kita baca ayat 17 dari Yohanes 6 ayat 17. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat 19. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Oke. Jadi ada paralel. Kalau Israel berjalan di dalam air seperti di tanah kering, di sini Kristus berjalan di atas air seperti di atas tanah. Dia berjalan di atas air. Ya, itu paralel yang selanjutnya. Nah, yang keempat, di dalam Keluaran Allah memberi makan kepada umat Israel dengan mana dan memberikan kepada mereka minuman yang berasal dari air yang telah dimurnikan dari racun yang menjadi air mujizat. Kita baca dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 17 ayat 7. Baca saja sendiri itu. Di situ ada kisahnya bagaimana air itu airnya tadinya air beracun, terus diberi kayu, akhirnya menjadi air yang tawar bisa diminum. Di sini di dalam Injil Yohanes ini Kristus menyatakan dirinya sebagai makanan dan minuman yang sesungguhnya, yaitu roti yang sesungguhnya yang turun dari surga. Ayat 48 sampai 58. Coba kita baca. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup." Dan seterusnya. Jadi dia memparalkan dirinya dengan roti yang turun dari langit yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, sebelum saya lupa, tolong yang belum subscribe ya, klik itu tanda like-nya, klik juga tanda notifikasi serta share kepada sebanyak orang yang saudara inginkan. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasuliah Timur ini, saudara bisa ikut
kalau ingin menggabung dengan kami, ikut dengan pada katekisasi nasional melalui Zoom online, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus kalau ingin belajar itu. Atau kalau saudara ingin belajar teologi ortodoks, kami ada sekolah teologi secara online juga, Kursol. Saudara bisa menghubungi Bapak Thomas Matulesi yang namanya ada di depan tadi, sudah disebutkan di sana. Dan kalau saudara ingin membantu pelayanan ini supaya makin berkembang, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada alamat bank yang ada di sana. Dan kalau saudara ingin membeli buku-buku, kami ada banyak buku-buku. Ini buku yang terbaru, buku yang bersifat spiritualitas. Ini terjemahan dari tim kami, ya. Ini namanya Perjalanan Seorang Peziarah dan Peziarah Meneruskan Perjalanannya. Ini buku bagus sekali, saudara bisa membeli kepada Ibu Theodora, ya. Ada nomor teleponnya di situ. Juga yang kedua adalah ini, Mendaki Ketinggian, serta buku ini Tangga Pendakian Ilahi. Yang adalah buku-buku yang saya sangat rekomendasikan untuk saudara untuk dibaca, karena ini sangat dalam isinya untuk pelajaran spiritualitas. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke salah satu daripada cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat, saudara nanti pada akhir daripada pelajaran ini akan ada alamat-alamat, itu ada di sana, dan saudara bisa kontak itu alamat-alamat itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi paralel yang ada antara kisah di dalam kitab Keluaran dengan apa yang ada di dalam Injil Yohanes ini menunjukkan bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari Perjanjian Lama, dan bahwa pemecahan tubuhnya dan pencurahan darahnya yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa adalah menggenapi kurban Paskah, kurban anak domba Paskah. Yang kurban anak domba Paskah itu pengorbanannya kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 tadi, pasal 11 sampai 12. Oleh karena itu waktu Yesus datang dan pertama kali dilihat oleh Yohanes Pembaptis, dia dinyatakan sebagai anak domba Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan juga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7. "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Ya, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Dan penyembelihannya itu terjadi waktu dia disalibkan. Ya. Nah, jadi kalau kita baca kembali pada ayat 1 dari pasal 6 ini, ya, coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 1, tolong bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Sesudah itu Yesus berangkat menyeberang Danau Galilea. Ini paralel dengan bangsa Israel menyeberang Laut Merah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Sama bangsa Israel berbondong-bondong mengikuti Musa setelah terjadinya mukjizat. Di sini orang banyak itu mengikuti karena mereka melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Dan mukjizat yang memberi makan
orang di padang belantara ini adalah merupakan tanda yang keempat, tanda mujizat yang keempat yang dituliskan oleh Yohanes mengenai mujizatnya Yesus. Karena di dalam Injil Yohanes, mujizat Yesus disebut sebagai tanda. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, itu yang pertama. Lalu menyembuhkan anak seorang perwira, itu yang kedua, ya. Lalu mau menyembuhkan orang buta, kalau orang lumpuh kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa. Dan ini dia memberikan makan kepada orang, memperbanyak roti, itu adalah merupakan tanda yang keempat. Ya, jadi mengenai paralel antara tanda ini dan kisah daripada kitab daripada keluarnya Israel di dalam kitab Keluaran, ya, ini digambarkan di sini bahwa Kristus mengambil roti, ya. Jadi kita baca lagi, coba kita baca Yohanes 6 ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ya, Yesus naik ke gunung, dan itu pada hari raya Paskah. Dan apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Oke. Jadi orang banyak ini datang tanpa persediaan makanan. Dan Yesus mengetahui akan hal itu. Maka dia bertanya kepada Filipus, ya, ditanyakan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Sebenarnya Yesus tahu apa yang mau dibuat. Mengapa dia katakan ini? Dia mengetes, menguji Filipus sampai sejauh mana dia punya iman akan kuasa dari gurunya yang adalah Mesias itu. Maka ditanya, dari mana? Maka dikatakan ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Bukan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dikatakan untuk mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Iya kan? Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, demikian juga loh kita ini kadang-kadang kalau kita memohon kepada Kristus, kita diuji. Bukan berarti Allah dan kita memohon, kita berdoa, tidak ada jawaban seolah-olah, ya. Tidak ada mujizat dilakukan seolah-olah. Bukan berarti Allah tidak bisa menolong kita. Allah menguji kita sejauh mana kita percaya bahwa Dia dapat melakukan apa yang Dia ingin lakukan untuk kita. Sebab kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Ya, jadi percobaan yang kita terima itu percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Buktinya kita masih hidup. Buktinya kita masih bisa bertahan dalam pencobaan itu. Dan pada saat itu pencobaan itu nanti Allah itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Demikianlah juga di sini dalam tesnya atau ujiannya kepada Filipus ini, bukan berarti dia tidak tahu, tetapi dia ingin menguji sejauh apa Filipus itu percaya bahwa Kristus mampu melakukan sesuatu yang di luar pikiran orang, sesuatu yang di luar perkiraan Filipus. Makanya ayat yang ke-7 kita baca dari Yohanes 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, dia hanya melihat dari kacamata manusia. Untuk memberi makan, ya kalau dari kacamata manusia memang perlu punya uang untuk beli.
Jadi dia tidak melihat akan mukjizat, dia tidak melihat akan kuasa supernatural yang akan diberikan, akan dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Dan kisah ini sebenarnya saudara, kisah mengenai pemberian makan ini adalah merupakan landasan nanti berbicara tentang mana tadi. Yang mana ini adalah sebenarnya teologi tentang perjamuan kudus yang nanti kita akan bicarakan setelah kita berlanjut di dalam pembahasan kita. Maka ini bukan yang sekedar mujizat. Dari mujizat itu nanti ada pengajaran yang keluar. Sebagaimana pasal 3 dari kisah di Injil Yohanes mengenai kelahiran baru itu berbicara tentang teologi baptisan. Ini akan berbicara tentang teologi perjamuan kudus. Oleh karena itu kita lanjutkan ayat 8 dari Yohanes 6. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ya, sebenarnya kelihatannya si Andreas itu lebih punya iman daripada Filipus. Kalau Filipus berbicara tentang uang sebanyak ini, dinar sebanyak ini, 200 dinar. Kalau bukan Filipus, siapa ini? Andreas menunjukkan ada roti kecil, 5 roti jelai dan 2 ikan. Mungkin dalam pikirannya dia percaya bahwa guruku ini mampu berbuat mujizat, biarpun rotinya kecil seperti ini. Ya, karena itu menunjukkan bahwa iman perorangan itu masing-masing beda. Ada orang yang punya iman yang kokoh sekali, ada yang tidak, dan tergantung kita bagaimana kita beriman dalam hidup ini. Punya percaya bahwa Allah dapat berbuat mujizat besar, atau kita hanya berkutat pada pikiran-pikiran kita sendiri sehingga kita kebingungan sendiri karena kita tidak percaya bahwa ada breakthrough. Breakthrough itu apa sih? Terobosan yang dapat dilakukan oleh Allah yang di dalam gereja-gereja modern itu sering digunakan terobosan. Tapi itu betul, memang terobosan itu dilakukan oleh Allah kalau kita percaya kepadanya. Terus ayat 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Tentulah, kalau 5.000 orang dari kacamata manusia, uang dari mana? Di tengah padang gurun, padang nggak bawa makanan. Belinya pun di mana? Jadi kita tidak bisa menyalahkan secara manusia ya cara pemikiran Filipus, dan kita pun sering seperti itu. Kalau kita melihat suatu masalah yang besar, yang pertama kita hadapi adalah pikiran kita, bagaimana saya melakukan ini. Saya tidak dapat melakukan ini. Betul kalau kita melihatnya dari kacamata manusia, dari kacamata kemampuan kita sebagai manusia, memang kita tidak banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dan kita merasa kebingungan sendiri. Tetapi kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan, saudara, saya masih percaya dan tetap percaya mukjizat itu ada karena Allah tidak pernah pensiun. Allah tetap bekerja sampai sekarang. Itu bukan dongeng masa lalu, bukan cerita dalam kitab suci, tapi itu realita karena apa yang diberitakan Alkitab itu benar adanya. Dan Allah yang di dalam Alkitab itu Allah yang berbuat mujizat untuk anak-anaknya, untuk orang yang percaya kepadanya. Makanya akhirnya ayat yang 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Nah, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Kalau dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Elaven untus artus, oh Yesus. Yesus memanggil roti itu ke Evcharistisas. Kata mengucap syukur itu Evcharistisas, yang dari situ kata Evkaristo atau Ekaristi itu berasal. Jadi ini memang membayang-bayangi sakramen Ekaristi, membayang-bayangi sakramen perjamuan kudus, makna dari sakramen perjamuan kudus dari peristiwa yang nyata ini. Peristiwa yang nyata di mana dia melipat gandakan roti lalu mengucapkan syukur, ya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Berarti Kristus dapat melakukan apa yang lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Makanya kalau kita percaya pada Kristus, jangan percaya secara teori saja. Jangan percaya hanya secara intelektual saja atau secara akademis saja. Percayalah bahwa dia tetap hidup, dia tetap sama, kuasanya tetap sama. Dalam keadaan apapun, kalau kita percaya, maka suatu terobosan, suatu jalan keluar akan diberikan kepadanya. Kepada kita, olehnya. Ya. Kita baca ayat yang ke-12 dari Yohanes 6 ini. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Yesus itu punya kuasa untuk melipat gandakan roti sampai memberi makan 5.000 orang. Tapi toh sisanya dia nggak mau mentang-mentang punya kuasa melakukan, mentang-mentang punya kemampuan untuk berbuat mujizat memperbanyak makanan, lalu sisanya dihambur-hamburkan, enggak gitu. Sisanya dikumpulkan. Ini mengajar kepada kita bahwa Yesus itu tidak ingin kita menghambur-hamburkan apa yang kita punya. Memboros-boroskan pemberian Allah juga tidak baik. Tetapi juga untuk khawatir tentang apa Allah yang berikan juga tidak. Jadi Yesus mengajar kepada kita untuk tetap kita menghargai berkat itu. Meskipun kita percaya bahwa Allah itu akan dapat memberikan ini dan itu loh, sering saya katakan kan, dan saya mengalami sendiri hal-hal seperti itu, tapi kita diajarkan untuk tidak boros. Dia bukan juga untuk pelit, enggak. Tapi kita tetap berhati-hati, tetap dermawan, tidak boros, tapi juga tidak pelit. Untuk tetap memelihara, menghargai berkat yang Allah berikan kepada kita. Maka dikatakan di sini, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, jadi kita juga harus hemat gitu loh. Kita jangan menghambur-hamburkan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Harus berhormat. Harus juga bertanggung jawab terhadap berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Terus, ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah yang benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, tentulah inilah yang menunjuk kepada nubuat Nabi Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-18 tentang seorang nabi yang akan datang. Yang oleh banyak saudara-saudara muslim dikatakan itu nubuat Nabi Muhammad, tapi enggak lah, karena ayat 15 mengatakan, coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15. Jadi bacanya jangan langsung ayat 18 saja, kita lihat dari ayat 15. Tolong bacakan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Tengah-tengahnya siapa? Ya, tengah-tengahnya orang Israel. Terus? Dari antara saudara-saudara. Saudara siapa? Ya, saudaranya orang Israel. Kalau orang Israel kan terdiri dari suku-suku, ada 12. Masing-masing suku bersaudara. Terus? Sama seperti aku. Sama seperti Musa. Musa juga dari tengah-tengah Israel, bangsa Israel. Maka Nabi ini bukan datang dari tengah-tengah orang Arab. Buktinya orang Israel sendiri setelah Yohanes Pembaptis datang, yang dianggap mungkin dia Nabi itu. Coba kita Yohanes 1 ayat 21. Mungkin dia menganggap dia Nabi yang dijanjikan itu. Dia mengatakan apa? Lalu mereka bertanya kepadanya. Kepada siapa? Kalau begitu siapa? Coba ayat 19. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Terus? Ia mengaku dan tidak berdosa katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Nah, karena Elia dijanjikan akan datang menjelang datangnya Mesias di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5. Terus? Dan ia menjawab, bukan. Terus? Engkaukah nabi yang akan datang? Nabi yang mana? Nabi yang dikatakan di dalam di dalam Ulangan pasal yang ke-18 itu. Kalau betul nabi itu adalah orang Arab dan orang Yahudi memahaminya itu sebagai orang Arab,
Tidak mungkin mereka bertanya pada Yohanes Pembaptis yang terang-terangan dia orang Yahudi. Jadi dalam pikiran orang Yahudi, ya nabi yang akan datang itu bukan dari tanah Arab, ya dari tanah Israel sendiri. Karena buktinya yang ditanya ini orang Yahudi, apakah kamu nabi itu? Berarti dalam pikiran mereka tidak ada pemikiran bahwa nabi yang akan datang yang dimaksud adalah nabi dari tanah Arab, seperti yang ditafsirkan oleh banyak apologis Muslim sekarang, bahwa itu adalah nubuat Nabi Muhammad. Ternyata buktinya enggak, karena orang Israel sendiri tanyanya kepada Yohanes. Itulah yang dimaksud dengan Yohanes 6 ayat yang ke-14 ini. Tolong bacakan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam Yaitu, dunia. yang dimaksud nabi di dalam ulangan tadi, yang ternyata orang Yahudi sendiri mengertinya nabi itu adalah orang Israel. Ya, hanya masalahnya ketika orang-orang ini menganggap Yesus itu nabi bukan karena masalah rohani yang dicarinya, masalah mujizat dan masalah kekuasaan. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, masalahnya itu. Jadi mereka datang kepada Yesus bukan untuk tujuan-tujuan rohani, tetapi tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, untuk kekuasaan, untuk mujizat. Dan ini kesalahan banyak orang sekarang datang ke Yesus itu karena mujizatnya, bukan karena ingin mengenal Yesusnya sebagai yang membawa mereka kepada keselamatan. Nah inilah makanya akhirnya Yesus menyingkir. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ya, mungkin Yesus berdoa di situ. Murid-murid berdoa ini kan di danau. Ya, mereka Kapernaum itu adalah ya tanda kutip pusat dari mana Yesus memulai segala aktivitasnya. Mereka kembali ke tempat itu. Sedang Yesus sendiri belum datang, mungkin berdoa. Dan kalau dalam Injil di dalam Injil Matius dikatakan dia berdoa waktu itu ya, berdoa tengah malam. Terus sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Mereka nggak menyangka gurunya bisa berjalan di atas air. Terus tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Nah, itu selalu kalau dalam kitab suci, kalau Tuhan menampakkan diri atau malaikat yang diutus menampakkan diri, selalu dia mengatakan jangan takut. Karena ketakutan itu adalah ciri utama dari manusia, kekhawatiran ini dan itu. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita itu akan diberikan kekuatan karena kita yakin bahwa ada yang lebih berkuasa daripada permasalahan kita, ada yang lebih berkuasa daripada persoalan yang kita hadapi. Ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jikalau kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, dia akan mengantar kita kepada tujuan yang dikehendaki bagi kehidupan kita. Saudara, inilah kita selesaikan di sini dulu untuk kali ini. Kita akan lanjutkan Rabu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.